kata kerja, jika setelah kata kerja, setelah fi'il, setelah kata kerja ada isim, maka isim tersebut jadi fa'il, jadi pelaku. Nah, fa'il itu hukumnya rofa, pakai dhamma seperti ini. Paham ya? Lafadz muslimun. Baik, coba saya tanyakan ke Abang Ridwan di sini. Abang Ridwan, muslimun, ya, lafadz muslimun menjadi musliman, menjadi muslimin, ada perubahan apa tidak? Ada. Perubahannya di mana? Di ujung. Di ujung, huruf paling akhir ya. Berarti huruf apa di situ yang berubah harokatnya? Apa yang ubah? Iya, lafadz muslimun, musliman, muslimin di situ huruf yang berubah itu huruf apa? Berubah-ubah itu. Mim. Huruf mim ya. Baik, itu maka mim itu disebut sebagai akhir kalimat. Mim itu disebut sebagai huruf paling ujung. Paham ya? Muslimun, muslimun menjadi musliman, kemudian menjadi muslimin, itu dia tidak tiba-tiba begitu saja. Ya. Ada penyebabnya. Maka lafadz muslimun ini menjadi dhammah karena kemasukan lafadz ja'a. Karena jatuh setelah fi'il. Karena jatuh setelah kata kerja. Jadi, kalau ada lafadz jatuh, kalau ada isim jatuh setelah kata kerja, maka dia menjadi fa'il dan dibaca dhammah. Sebutannya fa'il. Paham ya? Baik. Umpamanya seperti ini. Nah, saya tuliskan di sini di apa namanya? Di chat ya. Di message. Nah, ada lafadz qoro'a. Qoro'a. Siapa yang tahu apa artinya qoro'a? Apa artinya qoro'a? Membaca. Membaca ya. Qoro'a yang baca, Bang Ridwan. Baik, qoro'a yang baca. Qoro'a ini apakah dia itu isim, kata benda, ataukah dia itu fi'il, kata kerja, ataukah dia itu harf, kata penghubung? Yang mana dia qoro'a ini? Isim, fi'il, apa harf? Kata kerja. Kata kerja disebut fi'il. Paham ya? Disebut dengan fi'il. Kemudian saya tulis begini, qoro'a Muhammadun. Qoro'a Muhammadun. Qoro'a Muhammadun. Saya tanya lagi ke Abang Ridwan. Muhammadun ini isim, fi'il, apa harf? Isim. Isim. Karena dia adalah kata benda. Dia adalah seseorang. Seseorang itu benda ya, benda hidup. Baik. Maka Muhammadun ini wajib rofa. Muhammadun itu wajib rofa. Muhammadun itu wajib dhammah. Kenapa? Karena dia jatuh, karena dia itu terletak setelah kata kerja. Maka setiap kata benda jatuh setelah kata kerja, maka dia wajib rofa. Paham ya? Maka kalau ditanya, coba sekarang saya tanya balik di sini, apa yang menyebabkan lafadz Muhammadun itu dhammah? Karena dia isim. Ya, karena dia isim dan terletak setelah apa tadi? Muhammadun ini terletak setelah apa? Setelah kata kerja. Kata kerja, setelah qoro'a. Paham? Maka yang membuat lafadz Muhammadun ini rofa, yang membuat lafadz Muhammadun ini dhammah adalah amil. Sehingga qoro'a ini disebut sebagai amil rofa. Karena dia yang membuat lafadz Muhammadun itu dhammah. Paham ya? Baik, coba saya tanyakan ke apa namanya? Ke Abang Enal. Apa yang membuat lafadz Muhammadun di situ dhammah, Abang Enal? Karena dia selepas kata kerja ataupun fi'il. Nah, karena dia jatuh setelah kata kerja, ya.
Maka ketika saya tanya di sini, Muhammadun rofa ya, doma ya. Apa yang membuat dia rofa? Berarti lafadz qoro'a. Sehingga lafadz qoro'a ini disebut apa, Bang Enal? Qara'a itu adalah fi'il. Dan qoro'a ini yang membuat lafadz Muhammadun ini rofa. Sehingga lafadz qoro'a ini disebut dengan Amil rofa. Amil rofa. Seperti itu ya, paham ya? Baik, amil rofa. Kita lanjut ke ro'aitu musliman. Lafadz musliman. Baik, ini kita fokus di rofa saja. Fokus di rofa. Rofa itu dhammah. Contohnya ja'a muslimun. Yang saya contohkan tadi qoro'a Muhammadun. Paham ya? Semuanya fokus di rofa. Rofa fokus di dhammah. Contohnya bisa ja'a muslimun. Contohnya bisa qoro'a Muhammadun. Dan bisa bayangkan contoh-contoh yang lainnya. Baik. Ada yang tanyakan di sini sebelum masuk ke nasab sampingnya. Samping kiri. Ada yang tanyakan nggak? Itu soal nggak kelihatan, ya kelihatan bayangannya saja, itu mana nggak kelihatan. Ya, baik. Ini ada yang tanyakan? Abang Alfa ada yang tanyakan? Biasanya banyak pertanyaan. Sohel. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Sohel, ada yang apa namanya? Ada yang dipermalukan? Bukan ada yang tanyakan ya, dipermalukan. Baik. Jadi pertanyaannya memalukan berarti ya. Sohel, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Sohel? Tidak ada ya, tapi jadi dia itu tidak ada ditanyakan karena dia itu guru nahwu. Laisa. Dia itu guru nahwu, bayangkan. Di 2 tempat, di 2 pondok pesantren. Tak ada lah kajilah. Gak usah. Ya, baik, itu seperti itu. Dia nggak ada ditanyakan. Baik, seperti itu ya. Jadi i'rab, ingat i'rab itu ada 4 macam. Perubahan itu ada 4 macam. Ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Ya, jar itu bukan jer ya, karena ini orang Madura. Apa namanya? Pondok pesantren Sidogiri itu bahasanya bahasa Madura, begitu loh. Bahasanya bahasa Madura sehingga bukan jer, bukan jar, tapi jer. Padahal jarrun, gitu kan? Rafa'un wa nasbun wa jarrun wa jazmun. Itu bacanya jer. Nah ini Sohel ini. Sohel berapa bahasa yang bisa yang dikuasai Sohel? 10. Wah, ini 10 bahasa ini. Dan bahasa semut ya. Bahasa semut, bahasa jin, Mama Wufron. Nah, ini dia santrinya Mama Wufron. Itu ya. Naudzubillah. Sekali ya. Mama Wufron. Baik, itu rofa dengan dhammah, contohnya ja'a zaidun. Baik, kemudian ada nasab. Nah, nasab itu fathah. Nasab itu fathah. Ingat ini tanda asal i'rab ya. Nasab itu fathah. Contohnya musliman. Nah, musliman itu tidak tiba-tiba musliman seperti itu. Harus ada amilnya. Maka saya tanya di sini Yasin, mana yang membuat lafadz musliman di sini nasab? Fa'il dia. Ro'aitu secara keseluruhan ya. Kalau di sini ditulis ro'aitu maka keseluruhan itulah yang menjadi amilnya. Oh. Ataupun fi'il itu yang jadi amilnya ya sebenarnya. Tapi secara keseluruhan itu yang jadi amilnya. Walaupun di kitab ditulisnya musliman saja, ya tidak menyebutkan amilnya, alhamdulillah ditulis Yasin dengan huruf-huruf yang cantik. Dengan lafadz ro'aitu, itu syukron atas bantuannya. Ro'aitu. Ya. Ini anak-anak madrasah madrasah ini ya kan, madrasah Pasuruan luar biasa. Tulisannya seperti ini. Nah, ro'aitu, dalam contoh ro'aitu musliman, yang membuat lafadz musliman ini dibaca fathah seperti itu adalah lafadz ro'aitu yang ada di depannya itu. Pasti ada yang amilnya, pasti ada amilnya. Nggak mungkin tiba-tiba muslimun, tiba-tiba musliman, harus ada amilnya. Kalau muslimun
yang membuat dia dhamma adalah lafaz ja'a di sini. Kalau musliman yang membuat dia fathah adalah ra'aitu yang ada di depannya. Gitu. Paham ya? Kebetulan di sini contohnya ra'aitu. Bisakah kita ganti yang lainnya? Bisa. Gitu. Paham ya? Nasab dengan fathah. Dari muslimun menjadi musliman dengan amil berupa lafaz ra'aitu. Ah, begitu. Ada ditayakan Abang Ridwan. Ya Ustaz. Ada ditayakan Abang Ridwan. Ada ditayakan nggak? Tak ada. Tidak ada ya. Maka kalau ditanya, baik kalau saya tanya di sini, Abang Vino, lafaz dari lafaz ja'a muslimun di sini, maka lafaz ja'a disebut apa? Amil rafa. Amil rafa. Kalau dari contoh ra'aitu musliman, ra'aitu jadi apa? Amil nasab. Nah, seperti itu ya, paham ya? Amil nasab, maka sehingga ra'aitu inilah yang membuat musliman menjadi fathah. Sohel ada yang tanyakan nggak, Sohel? Betul jelas. Tidak ada ya. Suaranya ini kurang jelas, Sohel. Jelas sinyal. Baik. Oh, sinyal. Sinyal tidak bersahabat ya. Baik, kemudian Abang Alfa ada yang tanyakan? Kayaknya bisik-bisik tadi. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang tanyakan nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada. Baik, kita lanjut ke i'rab jar, i'rab yang ketiga. I'rab jar, i'rab yang ketiga itu adalah dengan tanda kasroh sebagai tanda asli. Ingat, ketika ingat jar, kita ingat kasroh. Ketika ingat jar, kita ingat kasroh. Maka begini, kalau dalam Al-Qur'an, itu yang didahulukan biasanya adalah suara a, fathah ya. Fathah kasroh dhamma. Fathah kasroh dhamma. Kalau dalam Al-Qur'an, a i u, bunyi a, bunyi i, bunyi u ya kan? Baru nanti sukun. Sedangkan dalam ilmu nahwu, maka rofa yang didahulukan. Ya, rofa itu didahulukan. Nah, rofa itu didahulukan karena rofa itu berarti adalah sesuatu yang ditinggikan. Rofa itu tinggi artinya. Rofa itu artinya tinggi. Rofa itu artinya mengangkat. Maka kalau dalam sunnah-sunnahnya, dalam sunnahnya sholat, sunanus sholat itu ada rafa'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Rafa'ul yadain itu mengangkat kedua tangan. Karena rafa itu diangkat, karena rafa itu tinggi, maka dia harus ada di depan. Ya. Seperti itu. Rafa. Nah, ada rafa, kemudian ada nasab. Ini kemudian ada rafa, ada rafa, ada nasab. Nah, dalam nah ini sebentar ya. Nah ini sebentar. Ini ada. Nah, kalau tadi Nah, ya betul. Bentar ya. Nah begini. Mana tadi? Nah, pertama ada kata rofa yang artinya mengangkat, atau meninggikan. Rofa itu berarti mengangkat atau meninggikan. Maka kemudian ada i'rab yang kedua disebut dengan i'rab nasab. Nasab ini dalam terjemahan bahasa Arab
itu berarti lelah, penat, begitu ya nasab. Kemudian ada lagi jar di situ ya, ada jar. Jar di situ itu malah artinya adalah jatuh. Sehingga nasab dan jar itu dia berada di bawahnya rofa, yang artinya meninggikan. Nasab artinya lelah, kalau sudah lelah dia jar, dia terjatuh, seperti itu ya. Kemudian kalau sudah terjatuh dia jazm. Jazm itu artinya berhenti ya. Jazm itu berhenti. Jazm tetap berhenti begitu. Karena sukun dia. Sukun nggak bisa apa-apa. Tahu nggak sukun? Sukun artinya mati. Sukun itu artinya mati. Huruf yang sukun berarti huruf yang mati. Ya, rofa itu diangkat, nasab itu lelah, jar itu jatuh, jazm itu mati. Jazm itu berhenti. Maka dalam urutannya rofa itu lebih baik dari yang lainnya.